Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang keempat dari 5 ya. Dari 5, ini lumayan ini perkembangannya. Jadi yang di video yang keempat ini, saya menyampaikan solusinya apa, gitu ya. Karena tadi kan semua orang saling bertahan, gitu ya. Sebenarnya yang saling bertahan hanya satu pihak. Yang satu pihak lain itu hanya mempraktekkan haknya. Kami hanya ingin mempraktekkan hak kami tanpa minta kewajiban tambahan sebenarnya. Tidak, ya. Itu situasi pada video ketiga. Nah, sekarang solusinya apa? Nah, kemarin waktu berbicara dengan petugas Perpusnas, kami disarankan agar meningkatkan posisi kami menjadi penulis. Tulis saja status Bapak penulis, kan Bapak ikut nulis. Ya. Nah, di sini mulai ada pertentangan begitu ya, karena memang saya tidak menulis begitu. Rekan saya tidak menulis. Ya, yang menulis beliau ini gitu kan. Beliau yang berpikir mengembangkan. Jadi definisi menulis itu adalah yang mengembangkan. Punya ide dan mengembangkan dari awal. Seandainya beliau ini mengajak kami berdua ketika masih dalam bentuk kerangka, tidak ada masalah. Kami berdua jadi penulis. Ya, logika sederhananya begitu. Tapi ketika beliau ini datang ke kami sudah jadi naskahnya, walaupun belum sempurna, tapi sudah jadi buku itu. Dari bab 1 sampai bab kesekian itu sudah jadi. Bukan lagi kerangka. Maka tidak bisa dong kami berdua mengklaim menjadi penulis. Ya kan? Etika akademik katanya begitu. Kenyataannya kami diminta kalau ingin masuk tanda tangan di surat keabsahan, jadilah penulis begitu ya. Itu sudah jawaban akhirnya. Jadi, nah karena hari Jumat dan setelah Jumatan, saya tidak berpanjang. Nah kemudian apa yang saya lakukan, sebentar. Yang saya lakukan adalah berbicara dengan beberapa orang ya, mentor begitu di grup saya. Dan rekan dan mikir gitu gimana caranya ini gitu ya. Nah, yang ketemu adalah kami disarankan untuk meningkatkan partisipasi kami gitu ya. Jadi buku itu dipending. Buku yang sudah mulai di layout itu dipending untuk kemudian menunggu kami berdua meningkatkan partisipasi kami untuk buku itu. Ya, jadi kami akan berusaha menambah bab, menyelipkan subbab, kemudian menambah grafik dan seterusnya selama 2 minggu ini. Gitu. Ya, jadi ya kami berusaha. Gitu. Dan yang mana masuk akal buat saya. Nah ini baru masuk akal gitu ya. Ketika kami ingin mengupgrade atau mengubah status kepenulisan, maka kami berdua harus menambah kontribusinya kan gitu. Bukan hanya menyunting dan menggambar, tapi juga mengkontribusikan sesuatu yang baru di situ. Bisa 1 bab, 2 bab, bisa 1 subbab, 2 subbab begitu ya. Nah itu yang akan kami lakukan. Jadi sepanjang itu prosesnya Pak, yang tidak pernah diceritakan oleh para motivator penulis buku. Ya. Saya kenal dengan beberapa penulis buku yang sering juga menyampaikan pendapatnya gitu ya, baik offline maupun online. Sayangnya tidak pernah itu diceritakan. Nah, inilah cerita saya. Ya, nah jadi ya ini menjadi menambah wawasan baru mestinya buat saya sendiri terutama, gitu ya. Yang kemudian membuat saya terus, kami berdua ya, kami bertiga terus berpikir, kemudian kami sampaikan
apa solusinya, masalahnya ada di mana, logika kami bagaimana, argumentasinya bagaimana, baru kemudian solusinya gitu. Memang tidak semua bisa menang. Dalam hal ini kami juga tidak merasa kalah juga, tapi jelas tidak menang begitu ya. Karena prinsip kami jadi tidak diakomodir pada dasarnya. Ya, kami jelas tidak menang, tapi kami juga di saat yang sama tidak kalah begitu ya. Karena sebagai solusi kami diberi kesempatan untuk bisa menyumbangkan dan menyebarkan apa yang kami tahu yang sebelumnya tidak gitu ya. Nah, itu sekali lagi tidak pernah diceritakan oleh para penulis yang membagikan pengalamannya. Karena seringkali yang diceritakan, kebanyakan yang diceritakan para penulis ini kan prosesnya di awal, proses kreatifnya, tapi tidak pernah ada proses konfliknya gitu ya, tidak pernah ada, dan solusinya bagaimana. Jadi biasanya proses, kemudian setelah selesai harapannya apa, di situ mulai ada dampak, yang sitasi, yang peringkat dan lain-lain, hanya itu yang dibicarakan dan semua orang sudah tahu. Nah, mudah-mudahan dengan cerita yang baru ini, Ibu dan Bapak bisa lebih aware. Nah, ini podcast kalau sedang pusing. Saya ganti. Oke. Nah, solusinya saya ulang bahwa kami diberi kesempatan, disarankan ya oleh beberapa rekan kami ya, untuk meningkatkan kontribusi supaya kami berdua bisa menandatangani sebagai penulis. Sudah itu saja solusinya. Nah, jadi harapan kami ya video keempat ini bisa menutup kasusnya, gitu ya, menutup saganya ini, gitu ya, supaya bisa lanjut lagi. Karena diperpanjang pun tidak ada gunanya. Tapi juga diperpendek dan diabaikan, jelas juga tidak ada gunanya gitu. Karena kalau saya tidak bercerita ini, tidak ada lagi yang cerita. Ataupun kalau ada yang cerita, tidak sepublik ini begitu. Ya. Dan ingat, dari awal sejak video 1 sampai hari ini, saya tidak menyebut nama orang. Kalau lembaga terpaksa saya harus sebut begitu ya. Tapi saya tidak menjurus kepada itu menjadi salah satu pihak atau salah seseorang, tidak begitu ya. Saya tidak nunjuk gitu, tapi saya ingin ya masing-masing kita coba mikir saja bersama begitu ya, mikir bersama. Karena orang-orang yang bertahan pun itu kan punya argumentasi. Saya dalam hal ini saya punya argumentasi, pihak lain pun punya, walaupun argumentasinya bersifat administrasi gitu. Pokoknya pakai template ini begitu ya. Itu juga kan argumen. Jadi kurang lebih seperti itu resumenya. Jadi bab 1 saya bicara persiapannya. Jadi kalau mau bikin buku itu apa saja yang harus dilakukan. Bukan dari konten ya, dari sisi administrasi justru. Bagian kedua itu mulai ada hambatan, ya, berkaitan dengan invoice kalau tidak salah. Bagian ketiga ada hambatan berikutnya, berkaitan dengan pentahapan kalau tidak salah. Jadi ada persepsi yang berbeda antara pentahapan penulis dengan pentahapan di penerbit begitu ya. Penerbit seolah-olah ingin lompat padahal penulis ingin bertahap gitu. Oke, bagian ketiga. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan konflik surat pernyataan, situasi tentang surat pernyataan di bagian ketiga. Bagian keempat ini solusinya bagaimana supaya Ibu dan Bapak itu bisa ikut menandatangani surat keabsahan karya. Nah, nanti bagian kelima itu adalah tentang penyebarannya, copyright-nya, hak ciptanya. Bagian kelima. Ini sebenarnya video yang sama, cuma saya penggal. Gitu ya. Ketemu lagi di bagian yang kelima. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.